Selasa 19 Januari 2021 sekitar pukul 13:10 Dinas Sosial bersama anggota Polres Lampung Timur, TKSK Kecamatan Pekalongan dan Batang Harinuban serta dari Bank Mandiri melakukan inspeksi mendadak ke warung Toharoh yang dikelola Slamet Rianto di Perumahan Jojok, Desa Gedung Dalam, Kecamatan Batang Harinuban, Kabupaten Lampung Timur. Sidak yang merupakan respon dari laporan e-warung dan PKH Desa Jojok ke Dinas Sosial Lampung Timur terkait ulah e-warung Toharoh yang dirasa merugikan e-warung Rasta dan KPM atas penyimpangan Pedum Bantuan Sosial Pangan BSP ini dipimpin oleh Media Ulpa, Kabid, Erpansah, Kasih, dan Parji Korda Program Sembako Wilayah Lampung Timur. Ikut hadir juga Agil dan Bagus, utusan dari Kepala Jabang Bank Mandiri Metro, serta Kanit dan anggota Unit Ekonomi Polres Lampung Timur, Hendra dan Ari. Dalam sidak tersebut, Kabid Penanganan Fakir Miskin, Media Ulpa, dan Kanit Ekonomi menyampaikan bahwa bantuan pangan tidak bisa diuangkan dan harus sesuai Pedum. Bantuan sembako dari kementerian harus meliputi 4 kriteria, yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral. Bantuan sembako tahun 2021 secara garis besar masih sama dengan tahun lalu, jadi harus mencakup 4 kriteria itu, tidak boleh barang lain, ujarnya. Selain itu, menurut media, meski dari Pedum dibolehkan transaksi di warung yang terdekat dari tempat tinggal, namun disarankan untuk bertransaksi di warung yang ada di desa masing-masing untuk mempermudah laporan. Pemilik warung Toharoh Slamet Rianto mengakui kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan KPM di warung miliknya. Dia pun berjanji tidak akan mengulang lagi serta minta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan akibat ulahnya. Dan untuk sanksi hukum dan administrasi masih didalami oleh pihak terkait. Firdaus Lantayus TV melaporkan dari Desa Gedung Dalam. Dari Dinas Sosial, dari TSK, dari kepolisian, semua yang pasti apabila kemarin kita ada sesuatu yang nggak manfaat, sekali lagi minta maaf buat semuanya. Tapi janji kami untuk ke depan kami insya Allah jauh lebih baik dan kami akan koordinasi dengan Dinas Sosial. Itu. Jadi saya pikir yang kemarin sekali lagi baik masyarakat Jojok, masyarakat yang lainnya yang memang dirugikan, sekali lagi mohon maaf dan nanti ke depan akan kita perbaiki semuanya. Mungkin itu, terima kasih atas binaannya dari Bapak Kepolisian, dari yang lain terima kasih, mungkin yang mau disampaikan. Sejalan dengan tujuan kita menyukseskan program Presiden Republik Indonesia ini adalah program sembako. Alangkah baiknya semua program ini kita jalankan dengan aturan yang benar. Ikutilah apa kata pemerintah, karena negara kalau tidak ada aturan, tidak ada panutan, kacau balau. Jadi harapan saya ke depannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tahun kemarin sudah baik, alangkah baiknya tahun ini diperbaiki lagi. Ikutilah prosedur yang ada di dalam itu. Jangan seenaknya aja menukar barang. Karena kalau ini terjadi, ini sudah menyalahi aturan, sudah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Di situ kan tadi ada selebaran dilarang menukar dengan rokok atau minuman keras. Artinya dari hal itu pun yang lain pun tidak boleh. Tetap 4 unsur itu saja. Dalam hal ini Tikor tidak menentukan. Tikor datang ke sini untuk cross check, untuk cek lapangan, bukan mengarahkan ke salah satu supplier manapun. Ini kami menjalankan fungsi kami sebagai pengendali, sebagai pengawas, monitoring, dan pelaporan. Jadi tugas kami ya meng-cross-check ternyata ada pelaporan hal ini di warung. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif lagi suasana ini, bangunlah komunikasi yang baik. Saya tekankan lagi, program sembako ini Bapak bisa komunikasi ke Dinas Sosial, bisa lewat TKSK, bisa langsung ke Dinas Sosial. Karena namanya usaha itu kalau kita sehat sesuai dengan aturan-aturan. Ya, kalau tahun kemarin kita aman-aman semua. Kalau ibu memang melayani KPM Gedung Dalam, ya silakan Gedung Dalam saja.
kalau Bapak dan Ibu melayani KPM yang lain, maaf, saya hanya melayani KPM Gedung Darat. Bisa nggak Karena apa-apa. Ini peraturan. awal pembentukan Ewarung ini kan untuk mengatasi KPM di wilayah Bapak Ibu. Ya, Pak, Bu. Iya nggak apa-apa. Ini kami membawa beberapa tim, ini dari Bank Mandiri, ada Korda dari Kementerian Sosial, ada dari Polres juga. Ya terima kasih Bu, saya intinya terima kasih dari Bang, ada yang mau disampaikan? Peristiwa kemarin buat saya jadikan satu pelajaran supaya ke depan tidak seperti itu intinya. Jadi masalah yang lain-lain saya pikir saya harus koordinasi dengan dinas. Karena kalau masalah, mohon maaf, yang terjadi kontrak kami belum memang. Jadi untuk lain-lain nanti saya koordinasi sih. Jadi saya kalau menyiapkan itu ya mohon maaf untuk ke depan. Kalau hari kemarin nggak bisa karena memang spontanitas gitu sih. Saya terima kasih buat semuanya dari bank juga apapun resikonya. Kalau saya nyalain aturan saya siap. Siap. Benar. Kita gesek tunai jangan ya Pak. Sembako. Kita harus makanya kalau ada yang laporan saya siap Bu, ya Allah siap. Saya udah cukup 6.000 gesek gini loh Bu, dapat 500.000 sebulan. Nah saya dicaci maki orang-orang Bu, saya tuh rela demi juga dan 5. Sama itu kan. ini menurut saya Ya bagus kalau luar nggak biasa. direncanakan, ya cobalah kita jadi ikut lagi masuk ke pemerintahan. Pasti Ya pasti lah, pasti kita laporan ke pemerintah. Jangan ingat ya Pak Bu, program sembako itu koordinasinya ke dinas sosial dan pendamping PKSK, bukan kepala desa. Di dalam program sudah jelas. ASN, perangkat desa, BUMN, TNI, polisi tidak boleh terlibat dalam program sembako. Memang wilayah kantor tempat kerja ibu di wilayah kepala desa. Kepala desa ini hanya sifat sebagai pemimpin pemerintahan desa. Itu kalau desa juga nggak ikut dulu. Juga dia Nggak ikut. cuman dia kan di Dia nyerahkan masyarakat. Dia nggak ikut kalau kepada desa. nggak ada. Itu sama Mas, dia tuh orang tuh Mas. Oh iya, 200 itu benar. dua juga itu dua-duanya sembako. Sembako semua Pak. Jadi berarti nanti rencananya dapat 200 sama 240. Enggak Pak, enggak semua Pak. Ya, Enggak semua Sembako karena itu ada yang sisa masuk belum selesai. SP2D yang bulan tahun 2020 itu masih masuk untuk yang sembako. Iya. Tapi kalau untuk yang 2021 itu khusus PFM. Iya. Jelas ya Pak ya? Jelas. Iya, seperti itu. Jelas Ibu. Di sini ini sebenarnya mungkin hanya kesalahan apa ya? Kurang gagal paham mungkin ya, kurang paham. Jadi di situ kan untuk diperjuangkan tertera Pak ya Bu, untuk penukaran barang itu sesuai dengan keinginan KPM ya Bu. Nah untuk keinginan KPM itu di sini tetap 4 Bu. Iya nggak apa-apa. Iya. Karena memang nggak ada kemarin. Benar. Ya nggak apa. Itu ke depan. Nah ini mungkin terjadi miskomunikasi. Jadi kenapa bisa kejadian sampai ditukar sunlight terus apa racun nyamuk segala macam. Nah mungkin itulah kejadiannya yang miss di situ. Iya. Nah ini kan untuk koreksi kita bersama. Iya. Kita di sini nggak cari mana yang salah dan mana yang benar. Iya. Di sini kita cari tengah-tengah jalan keluar gimana solusinya yang terbaik. Siap. Nah makanya ini tadi kebetulan untuk kepala cabang kita nggak bisa hadir karena memang ada perlu. Jadi makanya beliau mengutus saya ke sini untuk meng-cross check apa sih sebenarnya yang ada di lapangan. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan memang untuk distrik yang sembako 2021 ini memang berbeda Pak. Iya. Kemarin memang ada yang PFM dan ada yang sembako, ada yang untuk PKH. Di situ ada 3 ya. Ya, Untuk yang 2020 itu dia itu cuma 2, sembako wilayah 1 dan PKH. Benar Bu ya, untuk yang paling bawah. Nah untuk yang 2021 itu ada PFM wilayah 1. Ya, benar. ada. Nah itu adalah kode yang sekarang untuk sembako yang 2021. Ya. Jadi tidak boleh diuangkan sama sekali. Itu hanya boleh ditukarkan dalam bentuk barang. Ya. Dan barang pun hanya dalam 4 kriteria yang sudah ada di Perdum. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang di lapangan ada masalah atau case seperti apa, tolong disonding ke kami. Ya. Kami terbuka kok sama semua. Nah karena kan memang untuk Ewarung juga binaan kami, khususnya di Lampung Timur 12 kecamatan Pak untuk Sabang Metro. Seperti itu Bu. Ya.
Untuk Pak Komda kalau ada yang mau ditambahkan. Lalu ada lagi, itu nanti di stroke. Nanti ada video-videonya ada semua. Itu pun bahwa mereka tuh kok nggak dikasih. Saya nggak mau. Saya ngasih itu berdasarkan mereka itu, Bu. Mereka tuh maksa saya karena katanya udah rapat antara anggota nggak tahu siapa gitu lah. Pokoknya dia gitu lah rombongan kok. Ya saya nggak mau. Udahlah Bu, nggak apa-apa. Kemarin udah rapat. Saya geser ada. Terus belanja Bu. Jadi dinas sosial terbuka, Pak. Iya, Pak. Bukannya Nggak Bapak apa-apa. Ibu langsung lapor ke kami. Iya. Dinas sosial terbuka. Insyaallah nanti kita- Apapun yang terjadi terbuka. Jadi jangan sampai seperti ini, Ya, gitu baik. kan. Kalau seperti ini kan otomatis kami kesini pun bukan karena ini perintah tim ketua Tikor. Iya. Ketua Tikor kita Sekda Kabupaten untuk mengecek benar nggak cross check apa yang terjadi di Mana tuh namanya mati satu mas. Sampai Tapi di Metro, apa sih di Bank Mandiri. di Bank Mandiri. Nah untuk atas penemuan ini, atas penemuan sampai sudah mendatangi warung, apa tindakan dari Bank Mandiri? Kita cuma cek aja dulu Bang, untuk selanjutnya nanti tetap di satu pintu ke area Bandar Lampung. Ke area Bandar Lampung. Iya benar. Itu manajernya di Bank Mandiri kan? Untuk saat ini Pak Diki. Pak Diki. Iya. Nah untuk atas penemuan ini sampai melaporkan Tetap kami laporkan seperti ini apa adanya. Apa adanya. Kira-kira menurut sampean ini, menurut kami minta statement dari sampean ataupun statement dari itu Iqbal, kira-kira ini apa nih tindakan dari Bank Mandiri? Kami belum bisa melakukan statement apapun. Pak, hasil dari temuan kita sendiri apa nih Pak? Kalau untuk teman saat ini kita masih ini sih yang kemarin apa ya, penukaran barang yang belum sesuai. Mungkin dari sini adalah salah persepsi gitu. Untuk sementara itu aja sih Bang. Oke ya. Iya, mohon maaf ya. Bapak-bapak dari Bank Mandiri itu ada bapak dari warung ya, PKSK Kecamatan Pekalongan, bapak ibu dari dinas sosial khususnya. Dalam hal ini hanya satu, perlu kita garis bawahi dulu ke rekan-rekan media semua ya, rekan-rekan media yang kita hormati. Saya di sini dari Polres Lampung Timur yang pertama mohon maaf untuk pimpinan kami tidak bisa hadir di sini, sehingga itu memerintahkan kami selaku unit ekonomi dalam hal ini pengemban tugas Satgas Pangan sekaligus anggota Tikor Kabupaten Lampung Timur dalam hal penanganan program bantuan sosial sembako tahun 2021. Kita sama-sama pahami dulu dalam hal ini, kalau di kita secara undang-undang dan hukum yang berlaku, baik dari dasar-dasar adanya bansos ini, saya katakan dari pihak kepolisian kami tidak untuk hari ini tidak bisa memberikan siapa salah siapa benar. Karena dalam semua yang kita lakukan patut diduga, hanya patut diduga saja. Itu pun dalam hal ini tim Tikor datang ke sini meng-cross check apa sih suara-suara yang ada kemarin di Kecamatan Pekalongan ataupun Batang Harunuban. Dalam hal ini ketepatannya di warung Bapak Ibu Toharoh, Bapak Pak Slamet ya. Nanti semua akan kita tampung masukan-masukan yang positif dari segala elemen. Dalam hal ini kita berpedoman dari Juklak Juknis, pedom dari Kemensos, itu ada dasar hukumnya, ya kan, Kemensos RI ataupun undang-undang yang berlaku. Nanti kita lihat semua bagaimana nanti kisaran-kisaran suara masyarakat atau dalam hal ini disebut KPM ya, keluarga penerima manfaat ya Pak ya. Bagaimana nanti teknisnya Tikor ataupun pengawas baik yang dari kementerian, dari anggota Himbara, himpunan bank negara ya, termasuk dalam hari ini Mandiri. Nanti kita lihat semua. Pada intinya program ini adalah tujuan satu untuk masyarakat. Nah, dan saya tidak mengatakan yang lain, saya akan mengatakan di kami mengacu pada perintah pimpinan kami bahwasanya program bansos ini dikawal sampai pastikan betul sampai dengan ke masyarakat. Itu pada intinya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini makanya tadi kami persilahkan dari kawan-kawan media, dari siapapun yang ingin memberikan saran tetap kita tampung sarannya. Nanti pada intinya
akan kami laporkan, akan kami evaluasi hasil temuan-temuan ini dengan tidak menyalahi aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan, kan gitu. Bapak selamat, Ibu Toharoh juga jangan pesimis. Kita kembali lagi, ini adalah kegiatan sosial. Wajar kalau hanya salah begini-begini, tapi kita tidak bisa memvonis. Kami juga bisa memvonis. Belum tentu saya bilang ini saya benar. Itu kalau mengacu dengan undang-undang, kan gitu. Tapi kira-kira kita tidak melanggar dari. Nah, kayaknya tadi ini sudah mencair, artinya dari pihak Tikor sudah datang ke sini, Pak, Ibu. Kita meng-cross check apa loh yang terjadi di Warung Toharoh, Desa Gedung Dalam, Kecamatan Batang Harumban, Kabupaten Lampung Timur, terkait program bansos sembako tahun 2021, ya kan? Yang mana ada informasinya masyarakat atau KPM ya, KPM yang informasinya dari luar dari Desa Gedung Dalam melakukan penggesekan di Warung Toharoh yang mana masuk di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Batang Harumban. Nanti semua akan masuk. Nanti selain dari tim Tikor, kami juga nanti akan kami perankan dan fungsi satuan tugas pangan, satgas pangan, satgas bansos kami untuk hal ini. Apabila nanti memang rekan-rekan media, apabila memang dalam hal ini ada temuan-temuan ataupun yang masuk unsur pidana maupun unsur perdata sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, nanti akan kita tindak lanjut. Dan silakan siapapun masyarakat bisa melaporkan namanya suatu tindak kejahatan. Sebetulnya seperti itu, kan gitu. Jadi dalam hal ini, dari mana-mana, dari pihak-pihak mana, elemen masyarakat yang saya katakan semua di sini sudah mencair. Kita harus kembali lagi bahwasanya ini adalah program sosial. Namanya sosial itu adalah lebih diutamakan kemanusiaan. Buat apa kita perangkat-perangkat ini? Apalah gunanya polisi? Apalah gunanya tentara? Apalah gunanya aparat sipil, apalah media, apalah petugas, kalau tujuan membantu masyarakat ini tidak tercapai. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita kembali di situ. Jadi maksud saya dalam hal ini perlunya masukan-masukan serta komunikasi khusus masyarakat Kabupaten Lampung Timur, secara khusus lagi untuk Kecamatan Batang Harumban. Itu saja. Jadi saya silakan nanti kita Polres Lampung Timur siap terbuka apabila ada temuan-temuan yang berindikasi ke ranah pidana maupun ranah perdata, kan gitu, bisa langsung ke Humas Polres Lampung Timur maupun ke Polres ataupun untuk komunikasi ke Pemkab ya, ke Dinas Sosial, kan gitu ya. Jadi nggak usah ini untuk lebih maju lah, lebih maju. Nggak usah pesimis semua ya Bu ya, tetap semangat membantu masyarakat. Kan begitu, tujuannya kan begitu. Itu dari saya, mewakili dari pimpinan dari Polres Lampung Timur, selaku tim Tikor dan Satgas Bansos serta Satgas Pangan. Demikian. Apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bapak-bapak, ibu semua yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.